Hi Centris people, welcome back to Centris ID, your lifestyle provocator. Selamat datang A73, semoga kamu bisa mengkontribusi omset kita yang jualan handphone dengan lebih baik sehingga pasar handphone jadi lebih rame. Hari ini kita punya A73 5G, lebih tepatnya bisa kita sebut dengan Awesome 73 5G. Why awesome? Ya karena semua warnanya itu pakai awesome. Jadi menarik sekali. Tagline Samsung kali ini tuh ya. Jadi ini adalah salah satu handphone yang bisa menjadi sebuah pelengkap keseharian kalian. Tanpa lama-lama kita buka aja. Jadi handphone ini kalau kata Johim itu green ya, eco green atau ekosistem atau eco friendly ya. Jadi somehow kayak go green gitu sehingga dia tidak punya charger. Kenapa ya? Karena packagingnya seperti itu. Oke, kita buka dia. Sebelum ke handphonenya kita cek lagi ada apakah lagi di dalam sini. Well, kita lihat ada SIM card adapter, dan kita punya C2C transfer data cable or charging cable, dan what else ya, buku manual dan kartu garansi. Nah, buat kalian semua, pastiin kalian subscribe ya, dan kalian nyalain loncengnya biar tahu update-update terbaru seputar dunia perhandphonean di Indonesia. Di sini terlihat kompak sekali ya, tidak terlalu banyak keterangan yang bisa kita lihat. Dia cuma ada 3 poin. Super smooth display, quad camera 108 megapixel with OIS, IP67, IP67. What for ini? Water and dust resistant. Jadi IP67 itu kalau nggak salah 1 meter 30 menit. Jadi don't try lebih lama ya. Jadi untuk percikan-percikan air oke lah. Kita akan buka dia. Terima kasih yang sudah selalu nungguin video ini ya. Kedepan akan kita lebih sering upload karena akhir-akhir ini kita punya kesibukan. Oke, kita nyalain dia. Sebelum kita nunggu handphone ini nyala, handphone ini punya ukuran yang compact banget ya, agak besar. Lalu dia punya solid smooth surface seperti ini. Jadi untuk warnanya itu jadi doff banget, terus ya kelihatan mahal. But for sure, ini juga salah satu desain baru ya, sehingga dia itu lebih tahan terhadap goresan. Jadi menarik banget. Oke, selamat datang dan kita akan mulai. Tunggu sebentar. Jangan salin. Berikutnya, lainnya, setuju. Lewati. Handphone ini sendiri sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor di layar, lalu sudah juga bisa menggunakan face recognition yang cukup baik. Lalu juga sudah dilengkapi dengan kata sandi pattern, kata sandi alfabetik, ataupun kata sandi yang pakai 9 pin swipe itu. Jadi menarik sekali. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk handphone ini sendiri ya. Mulai dari sebuah era baru dalam konektivitas. Jadi internet super kencang dengan kemampuan 5G. Ya, hari ini semua handphone sudah harus dibekali dengan 5G. Kenapa ya? Karena handphone ini sendiri sudah menjadi life diary ya. Bener nggak sih? Jadi semacam sesuatu ya yang kita visualkan itu kita tangkap dan kita simpan di dalam handphone ini. Entah itu kalian bikin video tentang kehidupan kalian, atau video tentang sebuah konten, atau memproduksi segala sesuatu yang bersifat audio visual. Sehingga ya kita butuh yang namanya itu sebuah konektivitas ya. Konektivitas itu sebagai jalan ya, entah jalan masuk atau jalan keluar. Jadi
percuma kalau handphone kalian itu tangguh, badak, smart, intelijen, tapi kalau jalannya sempit ya kayaknya di tahun 22 ini harus kita jeli ya untuk membeli handphone yang sudah pakai 5G. Lalu dia juga punya memori lega. Jadi memori lega ini dia punya internal di 256 GB dan untuk MMC dia itu support sampai 1 terabyte. Nah, kalau 1 tera itu lega banget ya. Jadi mau bikin video berapa lama, berapa keping juga masih oke aja. Nah, untuk layarnya sendiri Samsung ini sudah dibekali dengan 6,7 inci dengan kemampuan pixel sebanyak 1080. Jadi 1080 kali 2400. Yang mana dia itu mampu memvisualkan sebuah foto dengan baik. Kameranya pun juga sudah sampai 108 megapiksel. Jadi keren banget, dan yang paling saya suka dia itu menggunakan A-Comfort. A-Comfort itu apa? Jadi warna itu bisa berubah sesuai dengan tone jam atau waktu yang sudah kalian sepakati ataupun otomatis, sehingga tidak terlalu menyilaukan mata ketika cahaya yang dibutuhkan oleh mata itu tidak terlalu tinggi seperti di ruangan gelap ataupun sebaliknya seperti di ruangan terang. Sehingga dengan adanya mode A-Comfort ini kita bisa ngelihat handphone kita jauh lebih enak. E73 kali ini sudah dilengkapi dengan quad kamera yang bukan main hebat ya. Quad kamera ya 1, 2, 3, 4. Nah, dia itu sudah ditunjang dengan 108 megapiksel yang mampu merekam semua detail ya, karena kamera yang megapikselnya besar itu umumnya bisa diproduksi untuk foto yang jauh lebih besar daripada yang megapiksel kecil. Jadi ini menarik banget ya. Dan dia juga sudah ditunjang dengan kamera makro yang super duper cakep banget. Nah, ngomongin sampai kamera, jadi ini handphone sudah 5G, kameranya udah bagus banget. Dia juga dilengkapi dengan chipset powerful. Jadi E73 kali ini itu hadir dengan Snapdragon 778, yang mana ini sudah termasuk chipset papan atas yang mampu membuat kita sebagai pengguna itu nyaman banget untuk mengoperasikannya dia. Jadi hampir dikata tidak ada lag, dan dia ini lebih smooth dari seri-seri yang lain. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena fitur sebuah kamera itu adalah fitur yang berat jika kita menggunakan secara detail, apalagi untuk merekam. Jadi ketika rekaman itu sudah diproses, otomatis kita membutuhkan chipset yang luar biasa kuat, yang luar biasa badak untuk mengakomodir semua yang kita lakukan dari proses produksi hingga render. Jadi chipset gede itu nggak melulu hanya urusan gaming. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu perbedaan chipset, nanti akan kita ulas tentang chipset itu sendiri. Jadi penting atau enggak? Menurut saya penting banget. Kenapa ya? Karena secara dia kan mau jadi live diary, kita juga harus bisa ditunjang untuk editing dan render dengan lebih baik. Dan untuk menunjang itu semua, Samsung sendiri sudah hadir dengan kemampuan baterai sebesar 5000 megapiksel. Yang mana 5000 megapiksel itu sangat cukup untuk menemani kita yang high usage ya, atau abuse terhadap sebuah handphone. Dengan 5000 saya rasa kita bisa aman di 3/4 dari 12 jam keseharian kita. Nah, itu penting banget ya, karena baterai itu juga salah satu core yang penting ya. Percuma punya tadi itu semua kalau baterainya sucks. Jadi ya, masa kita harus bawa adapter kemana-mana kan hari gini juga nggak kayak gitu mestinya. Jadi ya 5000 adalah sebuah angka yang bisa dibilang besar, fantastis. Cuman kalau menurut saya trennya yang sekarang ya, itu 5000 itu sudah menjadi sebuah semacam benchmark, sehingga dari 5000 naik ke atas. Karena ya memang di bawah 5000 ekspektasi kita tidak bisa berlebih karena baterainya akan boros banget. Nah, untuk kali ini Samsung juga hadir dengan 120 fps. Jadi screen-nya ini itu cepet banget. 120 fps itu bukan hanya teori untuk kecepatan layar main game lebih enak. Iya. Jadi memang benar kalau itu dibuat gaming juga enak. Tetapi 120 itu lebih ke arah smoothness interface. Jadi kita itu merasa handphone ini nggak laggy. Lalu kita juga kalau melakukan editing zoom in zoom out
pinch in, pinch out, atau scrolling atau dragging itu jadi lebih lembut, sehingga kebayang banget gak sih kalau kita ngedit di handphone itu geser scroll timelinenya patah-patah, pasti mood kita hancur. Apalagi kalau ngedit katanya moodnya harus bagus terus, bener ya? Kalau moodnya nggak bagus, editannya nanti jelek. Nah, itu semua harus ditunjang dengan beberapa yang saya sebutin tadi. Jadi menurut saya penting banget di 120 fps karena itu menjamin smoothness. Jadi ya great job. Nah, untuk desain kita bisa lihat ya, desainnya dia ini elegan banget dengan list chrome bezel ya, yang menarik menurut saya. Dia itu edging surface-nya itu agak kotak tapi ujungnya melengkung. Di sini buat saya tidak ada masalah, hanya terlihat murah kalau menurut saya karena untuk layar itu flat surface ya, jadi dia tidak ada edging. Lalu ada ini tompel di layar ini ya, umumnya kan tidak seperti inilah, seharusnya bisa didesain lebih cantik lagi sehingga mungkin kamera didesain tidak terlihat. Nah, untuk speaker dia juga sudah stereo ya. Stereo itu ketika kita belokin dia gini landscape, dia akan keluar suara dari kiri dan kanan, yang tentunya itu menambah kesan nyaman dari kita ketika kita menonton sebuah video atau mendengar sebuah lagu. Jadi inilah dia di Awesome A73 yang desainnya sudah bagus banget, spesifikasinya udah badak banget, interface-nya juga sudah menarik. Kekurangannya kalau menurut saya layarnya yang flat sama kamera di depan ini yang saya kurang suka ya. Jadi selamat datang A73, semoga kamu bisa mengkontribusi omset kita yang jualan handphone dengan lebih baik sehingga pasar handphone jadi lebih rame. Harapannya sih gitu. Untuk fitur lebih kurang sama dengan flagship Samsung ya, pada umumnya seri A. Jadi ini hanya perbedaan di kecepatan dan rasio layar yang jauh lebih bagus. Oke, Sob, jadi itulah dia di Awesome A7 III dari Samsung dengan konektivitas 5G. Ngomongin 5G, udah 5G belum handphone kamu? Tulis di kolom komen. Dan kalian juga bisa tanya atau mau sharing di situ juga boleh, pasti akan dijawab. Menurut kalian handphone 5G itu mutlak atau belum perlu untuk tahun 2022? Kalian tulis di kolom komen itu dan kita akan diskusi lagi lewat situ. Sampai ketemu lagi dan pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and share karena sharing penting buat kita. Sampai ketemu lagi and bye-bye.